Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Miss Putri. Jadi kali ini kita akan kembali belajar dan materi kita hari ini adalah eksponen. Nah, untuk pertamanya kita harus mengerti dulu apa sih itu eksponen gitu kan. Nah, jadi mungkin kalian bingung pas melihat kata eksponen ini, loh kok asing gitu kan. Tapi kalian tidak perlu bingung karena sebenarnya eksponen itu sama dengan pangkat. Di mana eksponen ini adalah perkalian yang berulang. Jadi kalian gak usah bingung, karena mungkin di SMP kalian dijelaskannya hanya tentang bilangan berpangkat gitu kan, belum pernah dikenalkan sama namanya eksponen. Tapi di sini namanya eksponen, tapi sebenarnya sama aja. Eksponen itu sinonimnya kata pangkat gitu. Jadi katanya eksponen itu adalah perkalian yang berulang. Gimana itu Miss? Gitu kan? Kita masuk ke contoh. Biar gampang dan langsung paham gitu kan. Misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita lihat 2-nya itu berulang sebanyak berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh, 4 kali Miss, berarti ini adalah 2 pangkat 4. Jadi yang 2 ini itu adalah angka yang berulangnya, yang 4 ini adalah seberapa banyak angka itu diulang gitu. Oke. Sekarang contoh lagi. 3 kali 3. Coba, berapa ini? Coba. Berarti ini adalah angka 3 pangkat 2, di mana angka 3 ini diulang 2 kali gitu kan? Sekali, 2 kali. Nah, sekarang kalau misalnya Miss buat 2 pangkat 4 dijabarkan, ini artinya berapa? Ini artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Jadi berarti dia adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, di mana 2-nya berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke? Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A sampai seterusnya, di mana si A ini diulang sebanyak N kali. Ya kan? Nah, biar lebih detail gitu kan. Nah, si A ini disebut dengan bilangan pokoknya atau basis kata lainnya juga. Dan si N ini itulah yang kita sebut dengan pangkat. Iya, betul, atau eksponen. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, Miss, gimana dengan 5 pangkat 0? Gimana dengan 7 pangkat setengah? Gitu kan ya? Tadi kan kita udah sepakat bahwasannya si A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A sebanyak N kali si A-nya diulang gitu kan. Nah, kalau 5 pangkat 0, masa iya 5-nya diulang sebanyak 0 kali gitu kan ya. Kalau misalnya dia 7 pangkat setengah, masa iya 7-nya diulang setengah kali gitu kan. Terus lagi si 2 pangkat negatif 1, masa iya si 2-nya diulang sebanyak minus kali gitu kan. Nah, jadi yang ini, konsep yang ini tidak bisa dijabarkan dengan cara kita yang ini, tapi bisa kita cari nanti nilainya ini berapa. Nah, kita mencari nilainya ini menggunakan sifat-sifat eksponen, sehingga masuklah kita ke sifat-sifat eksponen. Oke, jadi sifat-sifat eksponen ini ada lumayan banyak, tapi sebenarnya bukan yang susah-susah kali, tapi
Ini harus kita tahu. Karena apa? Karena ini bisa memudahkan kita. Bukan hanya bisa, memang benar-benar memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal berbentuk eksponen yang kelihatan ribet gitu. Kita masuk ke sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke? Nah sekarang, kok bisa gitu Miss? Gitu kan ya? Kok bisa gitu? Kita masuk ke contoh biar nampak kenapa bisa begitu gitu kan ya. Kita ambil contohnya langsung ke angka aja. Misalnya kita buat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 gitu kan. Nah, katanya di sini kalau misalnya A pangkat M kali A pangkat N, maka itu sama aja dengan A pangkat M tambah N. Berarti kalau berdasarkan ini harusnya adalah 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5 gitu kan. Tapi sekarang yang jadi pertanyaannya, ini dari mana munculnya? Kok bisa seperti ini gitu kan ya? Nah, jadi kita lihat yang ini. Kita jabarkan seperti penjabaran kita yang di sini. 2 pangkat 3 itu berarti kan 2 kali 2 kali 2. 2-nya 3 kali, ya kan? Kita buat lagi kali. 2 pangkat 2 itu kan 2-nya dikalikan 2 kali, berarti 2 kali 2. Nah, kita lihat ini, kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ini adalah 2 pangkat 5. Sama nggak? Sama kan? Sama. Sehingganya supaya kita tidak ribet-ribet kayak gini harus dijabarkan panjang-panjang, langsunglah kita jumlahkan. Sehingga kalau misalnya nanti ada 2 pangkat 100 kali 2 pangkat 2000, jadi nggak usah kita jabarkan dia satu sampai panjang, langsung aja 2 pangkat 100 tambah 2000. Sehingga dia adalah 2 pangkat 2100. Nah, sesimpel itu kalau kita tahu sifat yang pertama. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Dimana katanya kalau ada A pangkat M per A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M kurang N. Oke? Sama juga kayak yang tadi. Sifat ini membuat perjalanan kita jadi singkat, tidak ribet gitu. Oke, kita masuk ke contohnya biar nampak perbedaannya gitu kan. Misalnya kita buatlah 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 gitu kan. Nah, kalau ini harusnya dari sifat ini kita tinggal berarti 2 pangkat 5 kurang 3. Hasilnya berapa? 2 pangkat 2. Inilah hasilnya kalau kita menggunakan sifat yang ini. Lalu kok bisa ada sifat itu gitu kan? Dari mana asal usulnya gitu? Coba kita jabarkan yang ini. Kita jabarkan 2 pangkat 5 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 5 kali, ya kan? Per 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, kita gunakanlah jurus serepet seruput, ya kan? Serepet seruput, serepet seruput, serepet seruput, ya kan? Sisa apa? Sisa 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini kan sama dengan 2 kuadrat. Sama nggak hasilnya? 2 kuadrat, 2 kuadrat. Sama. Sehingganya kalau kita berjumpa sama soal seperti ini, misalnya lah pangkatnya besar, kita tidak pala harus menjabarkan sepanjang ini, kita langsung kurangkan. Oke? Lanjut, sifat nomor 3. Sifat nomor 3 katanya kalau ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Misalnya ada 2 pangkat 2 pangkat 3. Kalau kita pakai sifat ini, maka dia langsung 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah,
Coba kita buat penjabarannya, gitu kan. 2 pangkat 2 pangkat 3 itu berarti 4 pangkat 3, kan? 4 pangkat 3 itu berapa? Berarti 4 kali 4 kali 4. 3 kali 4-nya, gitu kan. Nah, kita jabarkan lagi 4 itu kan 2 kali 2. Sehingga yang atas ini berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Sama nggak hasilnya? Sama. Sehingga kita nggak perlu meribetkan diri harus menjabarkan sepanjang ini. Kita pakai aja sifatnya. Biar apa? Biar jalan kita cepat, efisien, nggak ribet, nggak butuh waktu lama, gitu kan. Oke, kita masuk ke sifat berikutnya. Sifat nomor 4. Kalau ada A kali B itu dipangkatkan dengan N, maka itu katanya sama aja dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, jadi kalau yang ini tidak perlu kita jabar-jabarkan lagi. Yang pasti sifat ini udah dibuktikan kebenaran yang nggak mungkin nggak dibuktikan, gitu kan ya. Kita langsung masuk ke contoh aja. Contoh. Kalaulah ada misalnya katanya 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3, maka ini sama aja dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke? Kemudian sifat berikutnya, sifat yang ke-5. Kalau ada A per B dipangkatkan dengan N, maka itu sama aja dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini sama, perbedaannya hanya konsep yang ini dikali, yang ini dibagi, gitu kan. Contoh. Adalah misalnya angka 2 per 3 dipangkatkan dengan 3, maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Berapa? 8 per 27. Gitu. Ini sama aja. Coba kita jabarkan ya. Gimana sih kok bisa gitu? Nah, 2 per 3 pangkat 3 itu berarti 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Itu sama aja dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Lihat, 2-nya 3 kali, berarti 2 pangkat 3 per 3-nya 3 kali, 3 pangkat 3. Sama nggak? Sama, ya kan? Oke, lanjut. Kita masuk ke sifat yang ke-6. Kalau ada A pangkat M dikalikan B pangkat N, dipangkatkan lagi dengan P, maka ini sama dengan A pangkat MP kali B pangkat NP. Ini sebenarnya hanya perpaduan dari sifat yang keempat, kemudian dilanjutkan pada sifat yang ketiga. Coba kita lihat ya. Kalau ada A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan dengan P. Coba kita lihat, bentuknya hampir mirip. Hanya saja yang ini ada pangkatnya di dalam, tapi yang ini nggak ada pangkat. Gitu kan, pangkat 1 dia. Katanya ini sama aja dikalikan ini ke dalam, berarti A pangkat N kali B pangkat N. Sehingga ini juga sama. Coba, berarti ini jadi A pangkat M pangkat P, ya kan, kali B pangkat N pangkat P berdasarkan yang sifat 4. Nah, kita lihat lagi sifat 3. Ada sifatnya, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, maka sama aja dia dengan A pangkat M kali N. Sehingga ini bisa kita ubah lagi menjadi A pangkat MP kali B pangkat NP. Sehingga kita perolehlah sama.
ya kan? Sehingga dengan begitu kita tahu bahwa A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan dengan P, maka itu sama aja dengan A pangkat MP kali B pangkat NP. Oke, kita masuk ke sifat ketujuh. Ini sama juga, kalau ada A pangkat M per A pangkat N dipangkatkan dengan P, maka itu sama aja dengan A pangkat MP per ini B, salah, ini B B pangkat NP. Sama aja tadi ya kan. Ini bedanya hanya saja ini pembagian. Ini juga menggunakan konsep yang kelima, kemudian dilanjutkan dengan konsep yang ketiga, ya kan? Lanjut, kita masuk ke sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8. Katanya kalau A pangkat 0 itu akan selalu bernilai 1. Loh, kok bisa, Miss? Gitu kan ya. Tapi ada syaratnya, si A ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh dia 0, ya kan? Nah, kok bisa, Miss? Dari mana dapatnya itu? Kok bisa A pangkat 0 itu 1 gitu? Oke, untuk pembuktiannya kita misalkanlah 2 pangkat 2 kurang 2. Itu kan 2 pangkat 0 kan? Ya kan? Ini kan 2 pangkat 0, ya kan? 2 kurang 2 kan 0, berarti dia 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 2 kurang 2 ini kan tadi sesuai sifat yang ini, sesuai sifat yang nomor 2, bisa kita ubah jadi bentuk per seperti ini. Berarti kita ubahlah bentuk per ini. Berarti 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Kita kerjakan 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4. 4 per 4, 1. Dari sinilah muncul dia kenapa bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya selalu 1. Oke, paham ya? Paham dong, masa nggak paham? Gampang kok, ya kan? Oke, sifat yang ke-9. Kalau ada A pangkat min N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, inilah yang kita bahas tadi di awal itu. Yang ini kita tidak bisa jabarkan seperti cara kita di definisi itu, tapi bisa kita cari, bisa kita hitung berapa nilainya, dimana kalau ada bilangan selain 0 yang dipangkatkan dengan 0, ternyata hasilnya adalah 1. Sekarang kita masuk ke sini. Yang sifat 9 ini juga syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang, kok bisa, Miss, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N? Itu kan, kita ambil ilustrasinya. Misalkanlah si A pangkat min N ini, Miss buat jadi 2 pangkat min 3. Istilahnya kan, sudah sama bentuknya kan, A pangkat min N, kita misalkanlah si A-nya 2, min N-nya min 3. Nah, 2 pangkat min 3 ini kalau Miss ubah jadi 2 pangkat 1 kurang 4, bisa nggak? Ini kita otak-atik dikit biar dapat nanti yang sifat yang atas. Bisa ya, 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 1 kurang 4. 1 kurang 4 kan min 3. Miss, harus 1 kurang 4? Enggak, cari aja, terserah. Mau kalian buat 2 pangkat 5 kurang 8, mau kalian buat 2 pangkat 2 kurang 5, terserah. Yang penting hasilnya itu nanti dapat min 3. Kita hanya mau menunjukkan ini ke konsep yang atas, gitu kan. Nah, sesuai dengan sifat kita yang tadi, yang ini kan bisa kita ubah jadi bentuk per. Nah, kita ubahlah ini, si 2 pangkat 1 kurang 4 ini bentuk per. Sehingga ini kan sama dengan 2 pangkat 1 per 2 pangkat 4. Ya kan? 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2. Kita
kita keluarkan ilmu selepet seluput. Ini dicoret-coret sehingga yang sisa adalah 1 per, oh ini kurang ya 2-nya. Ini kurang 1 lagi, 2 biar 4 ya kan. Yang sisa adalah 1 per 2 kali 2 kali 2. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Nah, nampaklah dia hasilnya ini bentuknya sama ya kan. Kalau misalnya ini 2 pangkat min 3, ternyata dia sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Itulah sifat yang ke-9. Jadi terbukti bahwa memang benar bahwa A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke? Kita masuk ke sifat yang terakhir. Sifat ke-10. Dimana di sifat ini katanya A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, kalaulah kita punya 2 pangkat setengah, katanya ini sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1 atau akar pangkat 2 dari 2. Contoh lain, kalau misalnya ada 2 pangkat 2 per 3, itu katanya berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kuadrat. Oke? Oke, itu dia untuk sifat-sifat eksponen. Kita ada punya 10 sifat. Kemudian selanjutnya, karena kita udah tahu sifat-sifatnya, kita masuk ke latihan-latihan soalnya. Penerapannya gimana sih? Gitu kan ya. Masuklah kita ke contoh-contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Coba kita lihat soalnya. Tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat, di mana yang bagian A 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 3P. Nah, berapa nilai P-nya supaya benar persamaan ini, gitu kan? Oke, langsung aja. 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2 sesuai dengan sifat kita tadi, berarti pangkatnya dikalikan, ya kan? Yang ini pangkatnya dikalikan, maka kita perolehlah ini 3 pangkat 4 kali 2, 8 sama dengan 3 pangkat P. Nah, basisnya udah sama, berarti kita tinggal fokus ke pangkat, maka 8 itu haruslah sama dengan P, sehingga kita peroleh bahwa P itu adalah 8. Kita masuk ke yang bagian B. B pangkat P kali B pangkat 5 katanya adalah sama dengan B pangkat 9. Oke. Kalau kita ada persamaan seperti ini, B pangkat P kali B pangkat N gitu kan, basisnya sama. Berarti itu pangkatnya tinggal dijumlahkan. Itu masuk ke sifat berapa, Miss? Masuk ke sifat yang pertama. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan, berarti ini B pangkat P tambah 5 itu sama dengan B pangkat 9. Nah, basisnya udah sama, berarti kita fokus ke pangkat aja. P tambah 5 haruslah sama dengan 9. Maka kita perolehlah P-nya adalah 9 kurang 5, P-nya sama dengan 4. Oke, kita masuk ke bagian yang C. 3V pangkat P itu sama dengan 27V pangkat 3. Oke, kita fokus ke yang bagian ini. Kita mau ubah dia ke bentuk yang sebelah kiri, biar kita gampang mencari nilai P gitu kan. Kita perhatikan, 27 ini 3 pangkat berapa sih? Kenapa langsung menuju ke 3, Miss? Gitu kan. Karena di sebelah kiri dia 3, berarti kita harus menyamakan gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Bisa. 27 ini adalah 3 pangkat 3, sehingga ini adalah 3 pangkat 3 kali V pangkat 3.
Nah, kita lihat. Kalau ada persamaan seperti ini, maka pangkatnya kalau dikeluarkan bisa, ya kan? Kita masuk ke sifat yang ini. Sifat yang keempat. Kalau ada persamaan A pangkat N kali B pangkat N, pangkatnya sama, maka bisa dia diubah ke bentuk seperti ini. Ini kan pangkatnya sama-sama pangkat 3. Berarti ini, bentuk ini bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini. Maka itu sama aja dengan 3V pangkat P. Ini kita ubah seperti bentuk yang sifat 4, berarti 3V pangkat 3. Sekarang basisnya udah sama, 3V. Sehingga kita fokus ke pangkatnya, P-nya adalah 3. Kita perolehlah P-nya adalah 3. Sehingga nilai P sedemikian sehingga persamaan itu tepat. Untuk yang A nilai P-nya haruslah 8, untuk yang B nilai P-nya harus 4, dan untuk C nilai P-nya haruslah 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Oke, kita disuruh menyederhanakan bentuk yang ini. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Oke, yang pertama kita fokus ke yang di dalam kurung dulu. 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Kita tadi udah punya sifat gitu kan. Kalau misalnya dia pangkatnya ada pernya, 2 pangkat M per A pangkat N, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Maka berarti 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 itu tinggal kita kurangkan. Berarti 4 kurang 3 berapa? 1. Berarti dia adalah 2 pangkat 1. Kita fokus lagi ke yang sekarang yang absisnya 3. 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Berarti 6 kurang 2, 4. Berarti 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3. Kalau ada seperti ini masuk ke yang sifat yang ini. Ya kan? A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan dengan P, maka itu sama aja dengan A pangkat MP kali B pangkat NP. Nah, ini berarti sama aja dengan 2 pangkat 1 kali 3 kali 3 pangkat 4 kali 3. Itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 12. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah ini. Kita masuk ke B lagi, ada satu soal lagi. Nah, kita disuruh menyederhanakan A pangkat 3 kali A pangkat 4 dipangkatkan dengan 2 per A pangkat 7 dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, kita fokus ke bagian atas dulu. Ini A pangkat 3 kali A pangkat 4. Basisnya sama, itu kan? Berarti kalau basisnya sama, pangkatnya iya, betul, dijumlahkan. Kita pakai sifat yang pertama. Langkah pertama, kita jumlahkan dulu yang ini, ya kan? Sehingga kita peroleh dia menjadi A pangkat 3 tambah 4, berarti A pangkat 7 pangkat 2 per A pangkat 7. Dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ini dulu, yang bagian atas. A pangkat 7 dipangkatkan lagi dengan 2. Kita menggunakan sifat yang ketiga. Berarti pangkatnya dikali. Sehingga ini adalah A pangkat 7 kali 2. Berapa? A pangkat 14 per A pangkat 7 dipangkatkan dengan 5. Nah, sehingga bisalah kita kerjakan yang di dalam kurung ini. A pangkat 14 per A pangkat 7. Kita menggunakan sifat kedua, berarti pangkatnya dikurangkan. A pangkat 14 dikurang 7, sisa A pangkat 7. Dipangkatkan dengan 5, sisalah jawabannya adalah A pangkat 35. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke,
Soal nomor 3, kita disuruh ubahlah bentuk berikut ke pangkat positif. Nah, kita disuruh mengubah bentuk ini ke pangkat positif. Yuk, kita coba kerjakan ya. Kita kerjakan di sini. Kita perhatikan. Ini masih menggunakan sifat-sifat yang Miss jelaskan tadi. Yang bagian A. Kan? X pangkat min 1 dikurang XY pangkat min 1 per X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Ayo, X pangkat min 1. Kalau kita menggunakan sifat yang tadi, dia adalah yang ini. X pangkat min 1, ya kan? Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi 1 per X dikurang XY pangkat min 1. Sama, kita buat dia jadi ke bawah. Supaya apa? Supaya pangkatnya positif. XY pangkat min 1 sama aja dengan X per Y pangkat 1. Ya kan? Pangkat satunya tidak usah ditulis. Selesai bagian atas, kita masuk ke bagian yang bawah. X pangkat min 1 sama, berarti dia adalah 1 per X tambah Y pangkat min 1, 1 per Y. Nah, sehingga ini udah bisa kita kerjakan pengurangan dan penjumlahan pecahan, ya kan? Yang bagian atas penyebutnya kita samakan XY, ya kan? XY dibagi X sisa Y, berarti Y kali 1 Y kurang XY dibagi Y sisa X, X kali X, X kuadrat per yang bagian bawah per XY juga, XY dibagi X sisa Y, Y kali 1 Y tambah XY dibagi Y, X kali 1 X. Kita perhatikan, ini penyebutnya sama-sama XY, sehingga cara cepatnya kita tidak usah hitung-hitung, langsung coret, serepet, seruput, sehingga sisa dia adalah Y kurang X kuadrat per Y tambah X, sehingga hasil akhirnya adalah ini. Sekarang kita ke bagian B-nya. Bagian B-nya juga tidak jauh beda, gitu-gitu aja ya kan? X pangkat min 1 Y kurang XY pangkat min 1 per X pangkat min 1 Y pangkat min 1. Oke, kita ubah. X pangkat min 1 Y, berarti kita bisa ubah supaya dia tidak negatif, berarti Y per X, ya kan? Yang ini yang pangkat negatifnya Y, berarti Y yang jadi yang di bawah, berarti X per Y per yang ini X pangkat min 1, 1 per X dikali Y pangkat min 1, 1 per Y. Yang atas bisa kita kerjakan per XY, XY dibagi X, Y, Y kali Y, Y kuadrat, kurang XY dibagi Y, X kali X, X kuadrat, per, ini kita kalikan, berarti 1 per XY. Nah, kita lihat juga penyebutnya sama-sama XY, berarti tidak usah kita capek-capek mengali-ngalikan, membagi-bagikan, langsung serepet seruput, sehingga sisanya adalah Y kuadrat kurang X kuadrat per 1, sehingga kita dapatlah hasilnya adalah Y kuadrat kurang X kuadrat. Gampang kan? Gampang. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di situ dulu, yaitu membahas mengenai definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu dulu untuk hari ini. See you besok.